Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dimanapun anak-anak berada. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar. Ustadz menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada anak-anak yang masih semangat untuk belajar bersama teman-teman, bersama para ustadz dan ustadzah. Tentunya kita ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi Al-Qur'an dan hadis. Di pelajaran sebelumnya anak-anak telah kita hafalkan hadis tentang larangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Alhamdulillah, kemarin anak-anak sudah menghafalkannya. Dan Masya Allah, bagus-bagus hafalannya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran penting dari hadis larangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Apa sih pelajaran-pelajaran penting di dalam hadis ini yang perlu untuk kita ketahui? Ternyata setelah kita membaca-baca, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting anak-anak yang bisa kita ambil dari hadis larangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Ayo, persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya, kita belajar bersama-sama dari hadis larangan tergesa-gesa. Ya, kita melihat pelajaran-pelajaran penting yang ada padanya. Baik, yang pertama, ya, hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Di antaranya yang pertama, anak bisa menulis di situ. Hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut adalah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ada hadis yang tidak sahih anak-anak. Hadis yang disangka oleh orang bahwasanya itu adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah diteliti, hadis tersebut ternyata tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah hadis-hadis yang tersahih, ya, menurut para ulama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, yang patut untuk kita amalkan. Yang kedua, anak-anak, dari hadis tersebut yaitu anjuran bagi seorang muslim untuk rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat lagi, Ustaz sebutkan lagi hadisnya ya. Yustajabu ahadukum malam ya'jal. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian. Ini ada anjuran anak-anak agar seorang muslim itu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada anjuran seseorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam ya'jal. Selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul da'autu falam yustajab li.
Ya, contoh dari perbuatan tergesa-gesa, dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah minta kepada Allah tapi belum dikabulkan. Ini tidak boleh, ya. Yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama tadi, hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, anjuran bagi seorang muslim, anak solih dan solihah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, Allah senang dengan permintaan seorang hamba. Jadi Allah sangat senang ya dengan permintaan seorang hamba. Ini beda dengan sifatnya manusia atau di antara kita. Kalau kita ada teman yang sering meminta, sering merepotkan orang lain, terkadang ada perasaan tidak suka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan permintaan seorang hamba. Bahkan doa itu adalah ibadah, anak-anak. Orang yang berdoa akan mendapatkan pahala. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Minimal kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senang dengan orang yang berdoa. Masya Allah, anak-anak, kalian minta apa? Ya, selama permintaan anak-anak tidak ada permintaan untuk berbuat dosa, tidak ada permintaan untuk memutuskan tali silaturahmi, ya, tidak ada permintaan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan. Ya, tapi kita tidak boleh tergesa-gesa. Ya, yang kuasa dan mampu mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mampu untuk menjadikan kita anak pandai, yang mampu menjadikan kita sukses, yang mampu menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan berupa kebaikan, yang mampu menjadikan itu semua hanya Allah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau seseorang minta kepada selain Allah, dia akan mendapatkan dosa. Yang kedua apa? Orang yang diminta tersebut tidak mampu mengabulkan permintaannya. Yang hanya mampu mengabulkan doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima, ya silakan dilihat, ya dibaca. Ada berdoa hendaknya seorang hamba berdoa dengan suara lembut, tenang, serta tidak teriak-teriak. Lembut, tenang. Kenapa? Allah Maha mendengar apa yang kita minta. Ya, tidak boleh kita dengan suara teriak-teriak, dengan anggapan biar dikabulkan. Tidak. Allah memerintahkan kita agar kita berdoa dengan tenang, dengan khusyuk, ya, dengan kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Maha mendengar. Ya, kalau berteriak-teriak, maka ini ada perbuatan yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabnya kurang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, anak-anak, ya, dicatat yang penting. Yang keenam, ada berdoa hendaknya seorang hamba tidak tergesa-gesa dalam doanya. Meminta untuk ya segera dikabulkan. Tidak boleh. Karena Allah Maha tahu, ya, tidak boleh kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minta tergesa-gesa, ya, kemudian dia beranggapan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh, anak-anak. Di antara berdoa, kita tidak boleh minta segera tergesa-gesa, ya. Bahkan doa itu adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa, pahala kita semakin banyak. Tidak boleh tergesa-gesa.
Berikutnya yang ketujuh, Allah Maha tahu kemaslahatan seorang hamba. Bisa jadi anak-anak, dengan pengetahuan Allah, kalau dikabulkan ketika itu, nah, terkadang seorang mungkin jadi sombong, atau seseorang itu akan mendapatkan keburukan. Yang tahu siapa? Hanya Allah SWT. Makanya kita harus berprasangka baik kepada Allah SWT. Ya, kita kan pingin kan doa kita dikabulkan. Ya, kita berusaha untuk mencari sebab-sebab. Di antara sebabnya, hendaknya orang yang berdoa meninggalkan makanan, minuman, serta pakaian yang haram. Ya, pernah ada suatu kisah, ada sebuah cerita anak-anak. Ya, orang itu melakukan perjalanan jauh. Ya, perjalanan itu adalah salah satu sebab doa seorang hamba cepat dikabulkan. Safar. Kemudian rambutnya kusut, mukanya dekil, ya lusuh karena perjalanan tersebut capek. Nah, di antara sebab diterimanya doa seorang itu dengan apa? Dengan keadaan yang sangat susah, sangat payah berdoa. Kemudian orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Ini juga di antara sebab-sebab dikabulkan doa. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia meminta. Tapi Rasulullah mengabarkan bagaimana ya orang tersebut dapat dikabulkan doanya sementara makanannya yang dia makan dari yang haram. Mungkin mencuri, atau dia korupsi, atau mengambil punya orang lain. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Ya, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala terima doanya. Jadi, anak-anak, di antara adab terhalangnya doa seorang hamba karena dia ya tidak meninggalkan makanan, minuman, serta pakaian yang haram. Di antara adab berikutnya, anak-anak, yang ke-9, terkadang Allah menunda doa, tidak mengabulkan saat itu karena ada masalah yang besar bagi seorang hamba. Allah ingin menghindarkan seorang hamba itu dari keburukan-keburukan. Karena Allah sayang kepada hambanya. Ya, wajib bagi seorang hamba untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, marah karena tidak dikabulkan, jangan. Ya, dan yang terakhir, Allah membenci seseorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ya, kemudian dia berprasangka tidak baik, meninggalkan doa, maka Allah tidak suka kepada orang tersebut. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada berapa tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa? Berapa? 11. Banyak ya, Masya Allah. Ya, satu hadis kita bisa mengambil 11 pelajaran. Ya, Ustadz berharap anak-anak catat pelajaran-pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, nanti difotokan ke Ustadz, diserahkan. Semoga anak-anak senantiasa mendapatkan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah paham? Baik, kita akhiri dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.